Tidak ada kekuasaan yang abadi, setelah lengser pun masih menjadi primadona. Primadona. Semakin populer maksudnya gitu loh. Dan Mbah Amin Rais pun mengakui, sejatinya si Mulyono ini ya, yang katanya Mbah Amin Mulyono alias Pak Jokowi, setelah lengser kok masih populer gitu loh. Nggak ada, belum terjadi dalam sejarah kepresidenan Indonesia setelah lengser atau setelah purna tugas itu makin populer, belum ada kecuali Jokowi. Lah bener toh? Ya, jadi si Mulyono ini mencari-cari alasan karena dia sudah dijadikan tersangka presiden terkorup 2024. Tidak ada presiden yang sudah purna tugas makin populer kecuali si Mulyono ini. Yang bikin populer adalah ternak-ternaknya Mulyono. Mbah Amin tak kasih tahu nih Mbah Amin ya, Pak Jokowi dipilih itu oleh rakyat, bukan melalui plotting atau potling, voting. Dipilih 2 kali jadi presiden itu oleh rakyat. Lah kok sampean bilang ternak-ternak ini piye toh? Yang maksudnya ternak iya ternak sapi apa ternak kambing apa ternak pitik? Lah masyarakat kok dibilang ternak Mulyono, sampean itu kan sebagai tokoh politik ya, sudah senior, tapi sampean tuh tutur bahasanya itu tuh yuk gak berkelas banget gitu loh. Pantesan sampean gak jadi presiden. Ternyata nggak berkelas memang. Kalau jadi presiden pun nggak berkelas gitu. Tidak ada dalam sejarah ya di muka bumi setelah lengser jadi presiden makin populer. Mulyono iku yo ngono yo, nyari sensasi yo, sing bikin rame yo ternak-ternaknya Mulyono. Ya itulah Pak Amin Rais ya. Apapun yang terjadi di Indonesia, mau benar mau baik, tapi yang lebih dominan jeleknya, yang disalahkan Mulyono dan ternak-ternaknya. Aduh, Mulyono itu makin lama makin pudar. Lah sing pudar apanya toh? Dia ya biasa-biasa aja, mukanya ya biasa, nggak pudar-pudar amat. Ya memang dari dulu gaya bicara dan wajahnya seperti itu, nggak pudar Pak Mulyono. Lah ya wes lah, kita lihat atau kita dengarkan statementnya Mbah Amin Rais ini yang katanya Mulyono itu semakin hari semakin pudar. Ya pudar ya rapopo toh Mbah, wong dia itu wis purna tugas nggak jadi presiden, tapi cuma di zaman Jokowi yang sudah purna tugas tapi rasa masih presiden. Bukan nyari sensasi, bukan apa, tapi memang masyarakat yang mayoritas mengidolakan Jokowi itu selalu ingin bertemu Jokowi, dan di saat ketemu malah rasanya seperti presiden. Nggak bisa dipungkiri, memang iya banyak masyarakat yang berbondong-bondong di saat mengantarkan
ke Solo setelah purna tugas sebagai presiden, ya, banyak masyarakat antusias mengantarnya. Dan sampai saat ini pun banyak masyarakat yang ingin mengunjungi rumah Mulyono ini di Solo hanya untuk ingin bertemu dan berfoto. Itu fakta. Yuk kita simak statement Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais, ikutin sampai selesai loh ya, jangan di skip loh, nanti sampai gagal paham. Seperti apa sih statementnya Mbah Amin berikut ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi ada seorang tokoh politik setelah lengser makin tambah populer, makin besar pengaruhnya dan makin besar kekuasaannya. Jadi belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Jika ada pasti hanya dalam dongeng atau ya yang jelas tidak ada dalam realitas kehidupan. Popularitas dan pengaruh tokoh itu pasti makin memudar habis. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRP, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil. Malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Ternak Mulyono ini berpikir sesat, seperti sesatnya binatang ternak. Maaf ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambarnya Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang kurang lebih menggambarkan sikap ternak Mulyono. Dan tentu sikap-sikap yang seperti ini di muka bumi itu banyak di berbagai negeri. Ya. Yaitu ayat 179 surat Al-A'raf, artinya dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah atau lalai. Terus saudaraku, kalau ada orang yang yakin makin lama Mulyono makin tambah berpengaruh, makin dikagumi rakyat dan lain-lain, orang itu sedang menggantang asap alias berangan-angan hampa, kosong, melompong. Nah perhatikan penampilan Mulyono dalam beberapa hari terakhir ini, itu kan wajahnya terlihat sayu, aura percaya dirinya sudah lenyap, dan tidak ada guyon-guyon yang membuat wartawan yang mewawancaranya itu ikut ketawa. Ya seperti yang terkenal, Mulyono pernah mengatakan sambil dagel, ya sudah tetapi belum tetapi sudah. Lantas Mulyono tertawa. Nah, sesuai sunatullah, Mulyono makin pudar sampai tidak punya pengaruh lagi. Apalagi bila Presiden Prabowo konsisten mempredeli para menteri titipan Mulyono dalam bulan-bulan mendatang dan tekanan masyarakat supaya Kejaksaan Agung atau KPK atau Polri segera memulai menyelidiki korupsi politik Mulyono selama 10 tahun, kiamat politik Mulyono dan kiamat si Gibran Fufufafa insya Allah bisa datang lebih cepat. Nah, saya menaruh harapan Kapolri sekarang dan Mendagri diberhentikan secara terhormat, juga Panglima TNI diganti dengan pilihan Presiden Prabowo sendiri. Percayalah, beberapa orang yang ada dalam kabinet Prabowo sekarang ini ada oknum-oknum yang kesetiaan akhirnya masih ke
Mulyono. Nah, mengapa mereka tetap setia pada Mulyono, saya tidak tahu. Akhirnya saya yakin sebagian besar anak bangsa menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo. Yang penting Mas Prabowo, Anda jangan sampai kehilangan momentum. Once you lose your political momentum, you may also lose your chance. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita besar Anda. Saya akhiri, sekian dulu. Lah, itu tadi. Mulyono semakin hari semakin pudar. Jadi sudah nggak punya wibawa, nggak punya masa, dan nggak punya malu katanya. Aduh, Mbah Min. Sampean itu loh tokoh politik ya, tokoh politik di Indonesia ini. Apabila sampean tutur bicara dan sikapnya benar, sampean lebih dihargai dan mungkin bisa jadi presiden, jelek-jeleknya wakil presiden lah. Jangan malah memusuhi Jokowi. Kok malah nyuruh Prabowo suruh ngadilin Jokowi. Lah Prabowo ini loh belajar politiknya sama Jokowi kok malah disuruh ngadili. Ngadili dari mana? Prabowo kan tahu dari menjadi menteri sampai jadi presiden itu udah tahu, dia itu sahabat karib dan tahu bahwa Jokowi itu memang benar-benar lurus menjalankan pemerintahan. Kok dibilang nggak bener gitu mbah sampai niki lho piye toh aku yo mumet mikirnya yo ngono iku lho Mbah Amin wis tuwa dadi ngomongnya yo mencela-mencela gitu loh. Aduh Mbah Amin, oke ya Mbah Amin, nggak apa-apa wis, saya selalu mengikuti videonya Mbah Amin Rais di channelnya ya. Jadi ya seru aja Mbah Amin. Oke, kita sampai sini dulu ya. Kita nantikan berita-berita update dari Mbah Amin dan politik di Indonesia yang sangat seru tiap hari makin seru gitu ya. Kita nantikan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.